Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revia Diva Maulina, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya dasar-dasar pengantar arsitektur bagi seorang mahasiswa arsitektur. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan mempelajari pengantar arsitektur. Tujuan mempelajari pengantar arsitektur diantaranya adalah mengenal arsitektur sebagai hasil budaya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi seni, dan profesi. Memahami arsitektur sebagai proses dan produk perancangan yang meliputi aspek fungsi, teknologi, estetika, dan konteks lokasi. Mempelajari tentang ruang serta penataannya, unsur perancangan seperti bentuk, skala, tekstur, dan warna. Prinsip perancangan seperti simetri, keseimbangan, repetisi, hierarki, kontras, dan dominasi. Eksplorasi bahan, unsur-unsur konsep dua dimensi, serta konsep struktur dan bentuk tiga dimensi seperti pola struktur dan komposisi. Arsitektur adalah seni atau praktik perancangan dan pembangunan struktur dan konstruksi bangunan. Dalam arti yang lebih luas, arsitektur dapat mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan level makro. Misalnya, perencanaan kota. Tidak hanya satu bangunan dan perlengkapannya saja, arsitektur setidaknya harus memenuhi dua kriteria, yaitu harus unik atau indah dan kuat. Pembahasan selanjutnya mengenai unsur-unsur arsitektur. Unsur-unsur arsitektur dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, unsur fisik. Unsur fisik arsitektur berupa bentuk dan ruang. Di sini harus diperhatikan bagaimana sistem dan struktur yang diterapkan, apa saja teknologi yang dipakai. Yang kedua, unsur penerimaan. Berlawanan dengan unsur fisik, ini adalah unsur psikologis dari suatu arsitektur. Apakah manusia akan nyaman menghuni bangunan ini? Apakah jalan masuk dan keluar seseorang mengalir dan mudah untuk ditebak? Selanjutnya, apakah selain dapat diterima dengan baik, bangunan atau lingkungan ini juga ingin menyampaikan suatu makna atau ingin membuat simbol tertentu? Seperti misalnya bangunan-bangunan nasional, karena biasanya bangunan-bangunan nasional mempunyai makna tertentu. Pembahasan selanjutnya mengenai fungsi arsitektur. Yang pertama yaitu bentuk artistik. Artinya, arsitektur dianggap sebagai bentukan seni, sehingga arsitektur sangat berfungsi, diartikan sebagai suatu bentukan yang artistik dan mempunyai nilai-nilai keindahan. Yang kedua adalah fungsi perwadahan, yang berarti membentuk arsitektur yang fungsional secara fisik merupakan suatu yang dapat mewadahi suatu aktivitas atau kegiatan tertentu, sehingga penikmat bisa merasakan kenyamanan dan keamanan. Yang ketiga, fungsi modifikasi atau kontrol iklim. Artinya, mengarah bahwa bentukan arsitektur yang sangat berfungsi itu diartikan sebagai bangunan yang dapat mengantisipasi, mengontrol, dan beradaptasi dengan lingkungan fisiknya. Dalam artian adalah aspek iklim yang berlaku di sekitarnya. Yang terakhir, fungsi filter lingkungan. Artinya, bangunan atau arsitektur memiliki fungsi sebagai media filterasi lingkungan. Tidak hanya lingkungan yang sifatnya fisik,
tetapi juga yang dalam bentuk lingkungan sosial. Nah, sekarang kita akan beralih ke penjelasan 3 prinsip desain menurut seorang arsitek yang bernama Vitruvius. Yang pertama, ada firmitas. Firmitas ialah kekokohan yang memenuhi aspek kuat dan kaku menahan beban vertikal dan horizontal. Firmitas yang dimaksud Vitruvius mencakup penyaluran beban yang baik dari bangunan ke tanah dan juga pemilihan material yang tepat. Vitruvius menjelaskan setiap material yang ia pakai dalam bangunannya, seperti batu bata, pasir, kapur, pozzolana, batu, dan kayu. Setiap material dijelaskan mulai dari karakteristik dari tiap jenis-jenisnya hingga cara mendapatkannya atau membuatnya. Kemudian, ia menjelaskan metode membangunnya atau konstruksinya. Nah, bagaimana sih suatu objek arsitektur bisa berdiri? Ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, statistika. Yang kedua, struktur konstruksi. Yang ketiga, material. Prinsip yang kedua yaitu Venustas. Venustas ialah keindahan atau estetika mencakup aspek keseimbangan statis dinamis selaras kontras, proporsi, skala, ritme, aksentuasi, sequence, serta hierarki. Venustas atau keindahan ini dapat bersifat sangat subjektif, dapat menjadi keindahan formal, keindahan menurut budaya, atau keindahan yang bersifat seni. Seperti gambar di samping, ada 2 jenis bangunan. Yang pertama, bangunan modern, yang kedua, bangunan tradisional. Keduanya memiliki keindahan dan estetika masing-masing. Dalam kajian keindahan menurut arsitektur, yang dimaksud dengan keindahan formal adalah keindahan yang bisa diterima oleh masyarakat pada satu masa. Keindahan budaya adalah keindahan yang terjadi kesepakatan satu kaum yang terjadinya karena berhubungan dengan ritual atau kepercayaan tertentu. Sedangkan keindahan seni sangat bersifat subjektif dan tergantung pada konsep yang ingin dicapai. Selanjutnya, ada utilitas, yaitu kegunaan yang memiliki fungsi sebagai wadah berlangsungnya kegiatan manusia. Utilitas adalah kelengkapan penting untuk bangunan yang mempermudah pengguna gedung untuk mencapai kebutuhan dasar seperti kenyamanan, keselamatan, kemudahan komunikasi, kesehatan, dan mobilitas. Seorang arsitek harus mempertimbangkan semua sistem utilitas bangunan dari awal perencanaan pembangunan. Jika sebuah bangunan bagus tidak memiliki utilitas yang lengkap, maka fungsinya tidak akan maksimal. Walaupun setiap gedung memiliki fungsi yang berbeda, secara garis besar mereka pasti mempunyai sistem utilitas bangunan wajib seperti sistem air, sistem pencahayaan, sistem elektrik, dan sistem ventilasi udara. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai dasar-dasar perancang